Saudara, saya kagum pada salah satu karakter papa kita. Ya, perhatikan ini. Ketika papa melihat kita itu hidup bosan, hidup rutin, monoton, nggak ada hal yang baru. Saudara ingat, kalau orang hidupnya seperti itu, yang paling muncul pertama adalah suka marah. Betul nggak? Gampang jengkel. Karena bosan. Sebab orang itu sedang bosan dengan dirinya sendiri juga. Tapi nggak tahu mau ngapain. Kenali salah satu karakter papa kita. Ketika dia melihat kita cuma rutin begitu saja. Dia izinkan sesuatu yang menarik terjadi dalam diri kita. Untuk dia alihkan perhatian kita. Sama seperti semua kita orang tua pada anak-anak kita. Cara mengalihkan perhatian kita pada anak-anak kita. Contohnya, yang hobi main PlayStation misalnya gitu ya. Atau main game gitu. Jangan dibentak, jangan dimarah. Nggak ada gunanya. Alihkan perhatiannya. Carikan sesuatu yang baru buat dia. Nanti pasti akan belok. Nah sama hari itu. 40 tahun Musa rutin begitu. Dia capek, Tuhan juga capek. Ngapain kamu terus cuma seperti yoyo naik turun. Nggak pernah kemana-mana. Muter situ saja. Ini ngapain kamu di situ? Nah Tuhan main api di situ. Main api, Musa kaget. Kok nggak terbakar semaknya? Ini apinya yang salah atau belukannya yang salah? Nah, ketika dia mendekati, itu kan cuma untuk tarik perhatian saja. Untuk attract Musa. Supaya dia keluar jalur rutinitas itu tadi. Bisa terjadi dalam diri kita. Entah karena kita sakit, atau karena kita tabrakan. Entah apa saja. Mengerti maksud saya, saudara? Pasti kita semua pernah mengalami sesuatu yang dialihkan perhatian kita oleh Bapa. Hanya supaya kita lihat sesuatu yang baru yang dia sediakan buat kita. Kalau tidak kita rutin lagi ke situ, maka itu ada waktunya. Kalau kita dibelokkan, kita ucapan syukur, jangan bantah. Sama seperti kita yang berpuluh tahun tinggal di rumah yang sama, kerja di tempat kerjaan yang sama. Pokoknya sampai istilahnya dari pagi berangkat itu merem aja nyampe kantor sudah. Karena sudah hafal jalannya. Tiba-tiba ada detour. Tahu ya? Jangan ngotot. Kau ditur ikuti, nggak bisa. 30 tahun kau lewat jalan ini. Jangan ngotot. Ditur harus ikuti jalan itu. Nah, sesekali Tuhan buat ditur dalam perjalanan hidup kita. Nggak apa-apa. Dan semua yang ditur itu pasti harus berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu. Lewat mana. Ikuti saja. Nanti kita akan sampai kepada tujuan itu. Nah, saudara yang luar biasa. Ketika Musa mengikuti. Ayat 3. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Tertarik bukan lihat itu? Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Lihat reaksi Bapa di surga. Ketika dia melihat, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Nah, saya tidak tahu dalam bahasa Inggris ya, tapi ada perbedaan. Ketika Papa melihat Musa menyimpang, ditulis ia berseru. Kalau nggak salah call out. Kata itu Inggrisnya. Tapi ketika Musa sudah sampai ke tempat itu, ditulis ia berfirman. Apa bedanya ia berseru dan ia berfirman? Jelas beda. Ketika Papa berseru, itu karena dia excited betul. Musa nurut sekarang. Jadi dia bersuka cita. Musa, dia senang sekali. Karena di situ Musa bisa ngerti. Sama seperti anak kita bukan? Kalau sudah terlalu asik dengan sesuatu, sudah panggil gak dengar. Begitu dia noleh, kita sebagai orang tua senang sekali. Bukan melihat anak yang menanggapi apa yang kita inginkan. Seperti itu Papa di surga, saudara. Berapa tahun kita jadi Kristen? Rutinitas kita kerjakan. Pulang gereja, jalan-jalan sebentar. Nanti pulang, ngurusin satu, Senin mulai kerja, Selasa kerja, Rabu kurus gitu. Nanti Sabtu weekend mulai sibuk belanja, vacuum, laundry, semuanya lagi. Nanti minggu ke gereja, Senin begitu lagi. Terus saja begitu. Papa sedih kalau lihat kita gitu terus. Kenapa, Frank? Yo. Makanya gak ada yang baru. Papa menyediakan selalu yang baru buat kita. Amin. Kita masih ingat kitab Ratapan. Ya. Di antara 66 buku dalam Alkitab yang paling jelek kitab Ratapan itu. Merata betul-betul. Lamentation.
Tapi luar biasa. Di dalam kitab yang paling jelek namanya Karena Meratap, kita tahu pasal 3, 23, 24, new every morning, greatest thy faithfulness. Bayangkan. Di dalam keadaan seperti itu pun selalu ada yang baru yang Papa sediakan buat kita. Karena Papa kita selalu ingin yang baru dalam hidup kita. Selalu baru, selalu baru. Saudara percayalah, udara yang kita hidup hari ini itu bukan sisa yang kemarin. Lepas tahu tidak? Kemarin sudah habis. Sinar matahari yang kita pakai hari ini pun bukan sisa yang kemarin. Kalau besok kita bangun pagi masih lihat matahari, itu bukan sinar yang tadi, itu yang baru lagi besok. Amin. Semuanya selalu yang baru yang Papa sediakan buat kita. Tanya para psikolog, kalau saudara punya kenalan. Gejala stres, saudara, itu sederhana. Nggak usah ke dokter, kita bisa deteksi sendiri. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini, 4 hari, 4 kali dalam 1 minggu itu, ada yang bangun itu capek, berat, nggak ada gairah. Nah itu mulai stres namanya. Berarti hidup sudah bosan betul itu. Aduh, Senin lagi. Aduh, ini Selasa lagi. Aduh, ini. Nggak ada yang baru. Lu serius. Nah ini bedanya. Walaupun aktivitas tanggung jawab sehari-hari kita itu rutin. Karena itu kerjaan kita. Ini yang luar biasa. Tapi kalau sampingannya ada yang baru, itu tetap menyenangkan. Kita nggak bisa merubah fakta tanggung jawab. Itu kerjaan kita. Apalagi yang kerja di pabrik. Tanya ini orang-orang villa, banyak kerja di pabrik itu orang villa. Saudara, kok ngadepin ban jalan. Cuma itu, setiap hari itu, enggak enak ya tiap hari. Iya toh. Tapi kalau sampingannya ada sesuatu yang baru, saudara. Lain. Betul? Nah, sampingannya itu yang kita mau cari. Sesibuk-sibuknya kita. Tetap kok kita masih bisa telepon orang. Betul enggak? Kirim teks ke orang. Masih bisa. Nah, itu yang kita bisa pakai. Bagaimana kita giving. Ada sesuatu yang baru nanti pasti. Yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Minta Roh Kudus tunjukkan. Cara apa lagi? Saudara, saya percaya semua kita akan setuju. Sesuatu yang mengalir, itu pasti segar. Betul enggak? Karena yang enggak mengalir namanya got. Itu pasti enggak segar. Iya toh? Yang namanya got pasti nggak segar, itu loh. Nah, sesuatu yang mengalir itu nggak boleh kembali lagi loh. Kalau kembali lagi bohong namanya. Mengalir itu keluar ya sudah. Nah, carilah sesuatu yang bisa kita alirkan dalam hidup kita. Bisa doa, bisa nasihat, bisa menghibur orang, bisa memberi sesuatu, tergantung lah. Apa yang kita bisa buat? Minta itu. Terus masih ayat 3 lagi, pasal 3. Ayat yang ke-5. Pasal 3 kita keluaran tadi ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya. Sebab ia takut memandang Tuhan. Saudara dengar, ini ayat 7 yang luar biasa. Saya mau yakinkan setiap kita hari ini, dimanapun kita berada, kita orang Indonesia yang di Amerika saat ini, orang Indonesia tempat lain, bangsa apapun juga, Bapa di surga hatinya selalu ini. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik. Saya nggak usah baca selanjutnya. Apa kesimpulannya firman ini? Dengar. Roh Kudus engkau jamah setiap kami supaya hari ini kami klik menemukan satu yang baru daripada musni dalam nama Yesus. Saudara dengarkan ini. Selama kita hidup menerima semua yang dari surga hanya untuk diri kita dan keluarga kita sendiri, maka kita menjadi Kristen yang bersalah besar. Semua firman yang datang kepada kita sebagai gerejanya dan anak-anaknya, itu selalu firman
untuk orang yang menderita. Saudara, saya kagum pada salah satu karakter Papa kita. Ya, perhatikan ini.